Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah kasus kita. Nah, buat kalian para mahasiswa D3 keperawatan atau rekan-rekan perawat yang lagi getol-getolnya persiapan uji kompetensi alias UKOM, kita sama-sama tahu lah ya, ujian ini tuh bener-bener gerbang penentu karir kalian ke depan. Di sini kita nggak cuma ngomongin hafalan teori, tapi gimana kalian bisa ngambil keputusan klinis yang super presisi dan pastinya aman buat pasien di dunia nyata. Jadi, pertanyaan terbesarnya sekarang, seberapa tajam sih insting klinis kalian? Sebagai reviewer soal UKOM, ada satu rahasia atau prinsip yang selalu saya tekankan. Namanya close the option rule. Maksudnya gini, perawat yang beneran jago dan kompeten, pas baca skenario klinis atau fikjat, mereka tuh udah tahu harus ngapain bahkan sebelum lihat pilihan jawabannya. Keren kan? Nah, hari ini kita bakal tes bareng-bareng seberapa tajam insting kalian itu. Ini dia rute perjalanan kita hari ini. Kita bakal gaspol membedah 10 simulasi vignette klinis khusus keperawatan anak. Semuanya bakal kita cover secara cepat, mulai dari gawat darurat napas, manajemen cairan, sampai ke soal tumbuh kembang. Yuk, tarik napas, kita mulai persiapannya. Oke, bagian pertama, menguji pengambilan keputusan klinis kalian. Sesi ini butuh banget partisipasi aktif kalian ya. Nanti pas saya bacain data klinis di tiap vignette, pasang telinga baik-baik. Perhatikan usianya, tanda-tanda vitalnya, dan gejalanya. Saya bakal bacain opsinya dan kalian harus langsung kunci jawaban di kepala sebelum saya bongkar jawaban yang benar. Udah siap? Kita masuk ke kasus pertama nih. Bayangin, ada anak balita perempuan usianya 2 tahun dibawa ke UGD gara-gara sesak napas dan batuk. Keluarga panik banget. Data fokus yang harus kalian tangkap di sini jelas. Ada bunyi wheezing dan frekuensi napasnya ngebut 46 kali per menit. Poin krusialnya ada di kombinasi usia si anak dan bunyi napasnya itu. Nah, disinilah uniknya soal UKOM. Pilihan jawabannya itu seringkali mirip-mirip alias homogen. Coba kalian perhatikan kelima opsi ini. Ada atur posisi, kasih oksigen, batuk efektif, inhalasi, atau suction. Kira-kira mana nih tindakan prioritas kalian? Coba pakai insting pertama kalian dan kunci jawabannya sekarang. Udah dikunci? Ya. Jawaban yang paling tepat itu D, lakukan inhalasi. Kenapa gitu? Logikanya gini, bunyi wheezing itu kan tanda pasti adanya penyempitan bronkus. Jadi prioritas utamanya ya longgarkan dulu jalan napasnya pakai bronkodilator lewat inhalasi. Kalau opsi C, batuk efektif, wah itu kurang realistis buat anak umur 2 tahun. Terus suction juga bukan prioritas kalau masalah utamanya saluran napas bagian bawah yang menyempit. Lanjut ke kasus kedua. Bayangin situasi gawat darurat ini. Ada anak usia 4 tahun tiba-tiba tersedak permen. Kalian dituntut buat langsung lakuin manuver abdominal thrust. Pertanyaannya, di mana sih posisi penempatan tangan kalian yang paling pas dan aman? Coba lihat opsi A sampai E ini. Pilih yang mana nih? Dan jawabannya adalah E. Kalian harus naruh kepalan tangan di area umbilikus, persis di bawah processus sipoideus alias tulang pedang. Ini tuh pedoman anatomi yang harga mati ya. Tujuannya supaya kita bisa ngasih tekanan yang cukup kuat ke diafragma buat dorong benda asing itu keluar, tapi tanpa bikin tulang rusuk anak batah atau mencederai organ dalamnya. Pengetahuan prosedur dasar kayak gini harus sudah di luar kepala. Oke, tarik napas lagi, kita masuk ke kasus ketiga. Kali ini soal prosedur perinatologi. Ada bayi usianya baru 3 hari. Persiapan awal buat pasang OGT atau orogastric tube udah beres nih. Pengalas sudah terpasang, mulut bayi bersih, sarung tangan steril juga udah dipakai. Nah, kalau secara sistematis, step selanjutnya ngapain? Coba baca opsi A sampai E, lalu tentukan jawaban kalian. Yap, yang jawab C mengukur panjang selang OGT, kalian bener banget. Kasus ini tuh ngetes seberapa paham kalian sama urutan standar operasional klinis. Logikanya kan gampang aja, kita nggak mungkin dong ngasih gel atau langsung masukin selang tanpa tahu secara pasti seberapa dalam selangnya harus masuk sampai lambung. Mengukur selang itu langkah keamanan mutlak sebelum insersi. Kita pindah ke kasus keempat. Bayangin ada anak perempuan 5 tahun, dia diare parah dan kelihatan lemes banget. Data klinisnya melomong gini, nadinya 120, napasnya 40 kali per menit, mukosa bibir kering, turgor kulitnya kembalinya lambat, dan matanya kelihatan cekung. Fix, ini tanda bahaya dehidrasi. Dari kelima opsi intervensi ini, mana yang jadi prioritas utama kalian? Coba ditebak. Jawabannya adalah D, monitor intake dan output cairan. Poin krusialnya begini teman-teman, kalau udah ada tanda-tanda dehidrasi yang jelas banget di depan mata kayak turgor kulit yang jelek dan mukosa kering, masalah utama yang lagi ngancam nyawa pasien itu ya defisit volume cairan. Jadi, memantau cairan masuk dan keluar itu adalah tindakan yang paling esensial buat ngejaga kelangsungan hidup si anak secara fisiologis.
Nah, kasus kelima ini masih ada nyambungnya sama yang tadi. Anak 3 tahun dirawat karena dehidrasi sedang. Terus, kalian udah ngelakuin intervensi pemenuhan cairan. Berarti sekarang masuk tahap evaluasi kan? Dari 5 indikator ini, mana sih data yang paling akurat buat ngebuktiin kalau tindakan kalian tadi itu berhasil? Kunci jawabannya sekarang, buat yang jawab B, selamat, kalian tepat sekali. Turgor kulit membaik. Kenapa? Karena prinsip evaluasi itu harus selalu kita balikin ke masalah utamanya. Masalah awalnya kan dehidrasi yang bikin kulitnya kehilangan elastisitas. Jadi bukti klinis paling gampang dan langsung buat nunjukin kalau volume cairan di pembuluh darahnya udah pulih, ya kembalinya turgor kulit yang baik. Lanjut ke kasus ke-6, kita geser sedikit ke area keperawatan pernapasan. Ada anak 11 tahun ngeluh sesak, batuknya berdahak tapi dahaknya susah banget keluar, ditambah lagi ada suara ronci. Terus kalian udah ngelatih dia teknik batuk efektif nih. Pertanyaannya, evaluasi apa yang nandain kalau tindakan kalian itu sukses? Pilih satu indikator yang paling ngena. Jawabannya, D teman-teman. Produksi sputum menurun atau dahaknya akhirnya bisa dikeluarkan. Kita harus ingat, tujuan utama kita ngajarin batuk efektif itu ya buat bersihin jalan napas dari dahak yang numpuk. Kalau dahaknya berhasil keluar gara-gara intervensi kalian, otomatis sumbatan di saluran napas bakal berkurang. Jalan napas kembali bersih dan pasiennya pasti ngerasa jauh lebih lega. Oke, masuk kasus ke-7. Kita semua tahu lah ya, ngukur tinggi balita yang lagi aktif-aktifnya itu penuh tantangan. Butuh ketelitian ekstra. Di kasus ini, anak usia 3 tahun mau diukur tinggi badannya. Kalian udah ngelepas sepatu, kaos kaki, dan topinya si anak. Nah, sesuai SOP, apa step selanjutnya yang harus banget kalian pastiin biar akurasi datanya terjamin? Silakan pilih jawabannya. Ya, yang benar adalah B. Memastikan pantat anak nempel pada tiang pengukur. Kedengarannya sepele ya, tapi waktu ngukur tinggi badan anak sambil berdiri, postur tubuh itu segalanya buat ngehindarin bias data. Ada 5 titik tubuh yang wajib nempel lurus ke tiang ukur, belakang kepala, tulang belikat, pantat, betis, dan tumit. Kalau anak cuma menghadap ke depan tapi punggung atau pantatnya nggak nempel, datanya nggak bakal akurat. Kasus ke-8 nih. Bayangin ada bayi 4 bulan dibawa ibunya ke posyandu buat imunisasi polio. Kalian baru banget selesai mengumpulkan data soal riwayat kesehatan dan alergi si bayi. Nah, sebelum kalian ambil jarum atau tetesin vaksinnya, tahap berpikir kritis apa yang harus banget kalian lakukan selanjutnya? Coba, tentukan opsi prioritas kalian sekarang. Jawabannya adalah C, mengidentifikasi kontraindikasi. Kenapa ini super penting? Gini, sekedar nanya riwayat alergi itu kan baru mengumpulkan data mentah. Tahap krusial yang bikin kalian jadi perawat kompeten adalah menganalisis data tersebut. Kalian harus mikir, ada nggak sih kontraindikasi yang bakal ngebahayain bayi ini kalau vaksinnya tetap diberikan? Ini ibaratnya sabuk pengaman terakhir buat keselamatan pasien kalian. Tinggal 2 kasus lagi. Yuk, pertahankan fokusnya. Di kasus ke-9 ini, ada anak perempuan umur 3 tahun mau dipasang infus. Pasti menakutkan banget buat dia. Terus, kalian berinisiatif minta tolong orang tuanya buat mendistraksi si anak pakai mainan. Pertanyaannya, tindakan keren kalian ini sebenarnya mencerminkan prinsip A traumatic care yang mana? Kunci tebakan kalian. Jawaban yang benar adalah C, mencegah dan mengurangi cedera dan nyeri. Ini fakta klinis yang menarik banget loh teman-teman. Secara psikologis, teknik distraksi pakai mainan itu bisa ngebajak fokus otak si anak. Hasilnya, persepsi nyeri fisik pas jarum infus ditusukkan itu bakal berkurang secara dramatis. Jadi, ini bukan sekedar ngejak main, tapi bentuk nyata dari ultra-medic care yang sangat evidence-based. Dan akhirnya, kita sampai di simulasi yang terakhir. Kasus ke-10 ini ngebahas tentang intervensi regulasi temperatur untuk bayi baru lahir, tentunya berdasarkan Psiki. Nah, dari kelima pilihan yang ada, manakah tindakan observasi utama yang harus jadi prioritas mutlak seorang perawat? A, B, C, D, atau E? Ini kesempatan terakhir kalian buat unjuk gigi. Jawabannya sudah pasti C, memonitor suhu tubuh bayi secara ketat sampai benar-benar stabil di batas normal. Jadi teman-teman, apa nih kesimpulan dari sesi bedah kasus kita hari ini? Lulus hukum itu bukan sekedar jago ngafalin buku. Ini soal gimana kalian bisa mikir analitis, seberapa presisi kalian terapin close the option rule, dan paham betul kenapa satu tindakan itu jauh lebih penting dari yang lain. Kalau besok kalian dihadapkan langsung sama pasien nyata, udah siapkah insting klinis kalian buat nyelamatin nyawa? Terus asah insting kalian ya, dan sampai jumpa di sesi bedah kasus selanjutnya.